Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai sensor defrost kulkas dua pintu, teman-teman ya. Jadi masih banyak yang nggak tahu apa fungsi dari sensor defrost ini, kemudian bagaimana isi daleman sensor defrost ini, teman-teman ya. Jadi saya sedikit ada cerita, teman-teman ya. Jadi masalah kendala kulkas dua pintu, bawah nggak dingin ya. Kemudian setelah 2 hari atau 3 hari, kemudian yang atas juga nggak dingin. Nah, waktu itu sebelum saya ngecek ya, jadi sudah pernah diperbaiki oleh teknisi terdekat. Kemudian selanjutnya saya karena kulkasnya masih nggak dingin ya, jadi nggak dingin sama sekali udah. Nah, kemudian setelah saya cek, ternyata di bagian sensor defrost ya. Jadi di bagian sensor defrost ini di jumper langsung, teman-teman. Jadi ini di apa namanya? Dipotong ya. Jadi ini dibelah seperti ini, seret. Kemudian ini di jumper. Nah, ini dalamannya itu di jumper nih, teman-teman. Nah, ini padahal kalau misalkan ini di jumper, ya bunuh diri, teman-teman ya. Jadi bunuh diri itu malah norokin kulkas punya orang nanti. Karena kenapa? Waktu itu pas saya ngecek ininya di jumper, alhasil kulkasnya itu dia malah meleleh semuanya. Jadi di bagian freezer itu meleleh semuanya. Jadi styrofoamnya itu sudah mulai meleleh. Jadi udah apa ya? Udah pada bengkok-bengkok semua, dan untuk di bagian dalam juga sama. Dan kemudian di bagian pintu itu susah banget waktu itu aku buka ya. Jadi sempat pakai sempat dicongkel juga ya, karena styrofoamnya udah leleh kayak gitu. Nah, di sini saya nggak waktu itu nggak bisa nge-record, teman-teman ya, karena ya kasihan juga apa namanya untuk pemiliknya, karena kulkas ini baru 1 tahun ya, baru 1 tahun. Nah, kemudian ini di jumper. Nah, hasil ya udah makin parah, dia dipanggil udah nggak mau, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi saya di sini akan membahas lagi ya, kenapa di sensor ini sering rusak, dan saya juga eh, sering upload juga ya mengenai kulkas dua pintu. Dan di sini juga saya pernah bilang kalau misalkan ada ciri-ciri ada air ya di dalam itu, ya kita ganti aja. Karena kenapa? Kalau misalkan ada air itu pasti ada nanti di bagian tempelan seperti ini nih, katupnya seperti ini nih yang nempel, ibarat saklar lah kayak gini, tet gitu. Nah, ini udah korosi. Jadi bagian sini nih korosi. Nah, di sini saya akan buka untuk sensor defrostnya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya untuk sensor defrost. Oke, maaf ya teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan bongkar ya. Jadi ini biar teman-teman tahu. Nah, mungkin masih yang belum tahu ya. Ini teman-teman bisa lihat, dan mungkin ini kalau untuk teknisi ya udah, ini makanan tiap hari. Jadi kayak gitu. Ini khusus buat pemula juga yang mau belajar. Monggo silahkan. Oke, nih. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sensor defrost. Kalau di kulkas dua pintu ini namanya sensor defrost. Ini suhu dingin, baru dia akan nyambung ya. Kalau di apa namanya Magicom itu di sini yang disebut apa itu? Kayak pemanas itu, teman-teman ya, kayak overloadnya ya. Jadi overloadnya, jadi kalau misalkan dia di suhu panas dia akan buka seperti ini, cetek gitu. Nah, tapi kalau ini beda lagi, kalau sensor defrost
Jadi kalau misalkan suhu sudah dingin ya, dia akan nyambung tes gitu ya. Kalau misalkan suhu sudah tidak dingin, dia akan kembali seperti ini, tes gitu. Nah sekarang saya akan buka. Kenapa saya bilang kalau misalkan ada air ya di dalam ini, teman-teman harus ganti. Nah terus dari mana air? Biasanya ya dari sela-sela ini. Nah ini dari sela-sela ini, kemudian juga dari sela-sela pres-presan ini teman-teman ya. Nah ini saya coba akan potong dulu. Nah untuk sensor defrost itu biasanya kan ada yang kotak ya, tapi ini ada yang bulat juga. Ini buat teman-teman semua ya, jangan sampai kejadian ini di jumper ya teman-teman ya. Ya siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula. Kita sama-sama belajar teman-teman ya, jadi nggak ada yang lebih pintar atau lebih master atau apa gitu. Kita sama-sama belajar kok. Saya juga belajar juga, apalagi kita kan ada kulkas inverter ya, jadi kita harus pelajari sistemnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Oke, di sini sudah saya buka untuk sensor defrostnya ya. Jadi isinya itu seperti ini. Jadi seperti ini. Nah ini kalau misalkan ada tutupnya, dia itu dia itu nggak nyambung ya. Kalau kita tekan seperti ini kan tadi udah saya buka. Nah ini dia nggak nyambung. Tapi kalau kita ambil ini, kemudian kita ambil juga yang ini, itu biasanya nyambung. Nih, coba kita tes. Ini ya. Oke, sebentar. Oke. Ini kita coba tes. Nah, nyambung ya. Nih, nyambung. Tapi kalau kita masukkan yang tadi, kita tekan, itu seperti ini. Makanya sensor defrost ini bisa nyambung ketika sensor defrost ini sudah dingin. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngetes sensor defrost, yaitu kita harus menggunakan air dingin. Ya, pokoknya air dingin lah, kita celupin aja. Kemudian nanti pasti ada tunggu 15 menit lah. Nah, itu kita coba seperti ini. Kalau misalkan sudah lama kita tes tapi nggak mau nyambung, itu artinya tanda-tanda rusak. Kadang-kadang seperti ini teman-teman. Kasusnya kalau misalkan ada air di bagian sensor defrost, itu kadang-kadang dia kadang nyambung, kadang enggak, kadang juga voltase listriknya itu menurun, bukan lagi 220 tapi kadang-kadang 150, 140. Pernah saya kejadian seperti itu, sampai saya tes seperti itu teman-teman. Nah kebetulan saya waktu itu nggak percaya ya. Nah setelah itu saya bongkar seperti ini, saya lihat ya udah ternyata seperti ini kan gitu. Nah di sini ada lagi nih, kenapa saya bilang kalau misalkan ada air kita harus ganti ya, biar kita nggak kerja dua kali teman-teman ya. Jadi sekali datang udah beres udah kan gitu. Apalagi kita ngasih garansi ya, biar nggak bolak-balik. Kalau saya setiap pekerjaan pasti kita kasih garansi 3 bulan. Mungkin kalau teman-teman lebih lama lah. Nah ini ya, ini sudah saya buka. Nah, nih biasanya kalau udah kemasukan air itu biasanya di sini tuh hitam. Maaf. Nah, ini biasanya dia hitam. Di bagian sini nih hitam. Kalau sudah hitam, otomatis setrum yang seharusnya nempel banget begini,
dia kadang-kadang nggak nempel teman-teman, jadi nempelnya dikit. Nah itu yang menyebabkan ketika waktu pendefrosan, di waktu pencairan bunga es, harusnya dia menerima setrum 200 volt atau 220 lah. Nah ini nggak nyampe 220, biasanya sampai 150 gitu. Nah kalau misalkan pemanas ini menerima tegangan 150, otomatis dia nggak bakalan nggak bakalan cepet cair teman-teman ya. Jadi kayak gitu, yang bawah nggak cair, yang atas cair. Nah ketika yang atas sudah cair, ini kan udah nggak udah nggak nyambung. Kalau udah nggak nyambung, otomatis kan timer udah jalan kan gitu. Nah kalau sudah jalan, percuma kan, yang di bagian bawah itu nggak nyampe bersih banget teman-teman. Jadi terus bekerja lagi. Nah sehingga itu yang menyebabkan ada pengeblokan di bagian freezernya teman-teman. Nah kalau terjadi seperti itu terus ya, nanti lama kelamaan bawah nggak dingin, kemudian yang atas juga nggak dingin. Jadi kayak gitu. Jadi banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Di sini saya juga akan jawab. Kalau misalkan kulkas atas bawah nggak dingin, teman-teman bisa cek dulu mesin kompresornya itu nyala atau enggak. Nah kalau misalkan sudah nyala, cek juga kipasnya. Kalau kipasnya nggak nyala, teman-teman bisa ganti. Nah untuk pengecekan kipas, kadang-kadang kipas itu gini, kadang-kadang kipas ini ada switchnya teman-teman ya. Jadi ketika pintu yang bawah dibuka, atau kadang-kadang ada juga yang pintu atas dibuka, otomatis dia akan mati. Jadi kayak gitu. Jadi perhatikan ada switch atau enggak. Kalau misalkan nggak ada switch ya bebas. Kalau misalkan ada switch, teman-teman bisa tekan aja supaya kita tahu bahwa kipasnya jalan atau enggak. Kalau misalkan nggak jalan, teman-teman bisa ganti ataupun teman-teman bisa perbaiki. Biasanya kalau kipas yang bawaan Kulkas itu sangat sangat kuat ya. Kadang-kadang sampai macet, kadang-kadang sudah aus kayak gitu ya. Tapi kalau kipas-kipas dinamo kipas yang sekarang kadang-kadang udah udah kebakar. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kipas sudah jalan ya teman-teman buka, kemudian kalau misalkan nanti ada pengeblokan es, teman-teman bisa cek sensor defrostnya, kemudian fuse, heater, dan juga saluran pembuangan airnya. Jadi kayak gitu. Itu intinya kayak gitu teman-teman ya. Nah untuk yang terakhir baru teman-teman bisa cek timernya jalan atau enggak. Untuk kerusakan timer ini jarang banget ya yang terjadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.